Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Persona Channel Test. Saya banyak pertanyaan dari teman-teman kantor yang pengen resign. Katanya kalau misalkan melamar kerja via Jobstreet kok gak pernah direspon ya? Atau susah banget untuk dipanggilnya? Teman-teman tongkrongan juga sering bertanya, kenapa sih melamar kerja via Jobstreet tuh susah banget dipanggilnya? Mungkin ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh rekan-rekan. Padahal melamar kerja via Jobstreet itu sangat simpel, dan kalau misalkan tahu caranya itu sangat mudah sekali kalau misalkan pengen nyari kerja, dan kemungkinan dipanggilnya juga lebih besar daripada platform-platform lain. Tapi sebelum saya jelaskan bagaimana sih caranya biar cepat direspon oleh perusahaan, rekan-rekan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar rekan-rekan yang sedang mencari pekerjaan atau sering gagal tes psikotes dengan channel ini bisa terbantu. Oke, langsung saja kita mulai. Saya akan terlebih dahulu menampilkan bagaimana sih tampilan ketika saya sedang mencari karyawan baru di perusahaan tempat saya bekerja. Kita lihat dulu tampilan si Jobstreet perusahaan. Di sini saya akan buka iklan lowongan kerja. Sedikit loading. Nah, di sini adalah lowongan kerja yang saya publish. Ada yang berakhir, ada yang masih. Kemudian di sini ada total pelamar yang belum saya proses, belum diwawancara, masa tenggang, dan yang lain-lain. Ini adalah tampilan dari perusahaan Jobstreet perusahaan. Nah, di sini kita buka satu lowongan kerja. Nah, yang saya lihat itu, nah di sini belum saya proses sepenuhnya. Nah, ini adalah nama-nama pelamar teratas yang paling relevan. Nah, biasanya di halaman pertama inilah saya sering memanggil atau memilih karyawan. Nah, untuk posisi karena terbatas untuk setiap tes, jadi biasanya saya memanggil 20 karyawan atau 20 kandidat. Kita lihat di sini profil-profil pelamar seperti ini. Ini adalah profil pelamar. Ini adalah profil atau tampilan di Jobstreet. Nah, masuk ke alasan kenapa sih tidak dipanggil, kenapa sih lamaran rekan-rekan tidak muncul di halaman pertama ketika si HRD mencari kerja. Alasan yang pertama itu rekan-rekan asal melamar. Jadi kriteria atau spesifikasi pengalaman kerja rekan-rekan tuh tidak sesuai dengan yang diiklankan. Kemudian CV itu tidak lengkap. Jadi rekan-rekan di sana di profile kita di Jobstreet itu ada tuh yang namanya pengalaman kerja, hard skill, soft skill, kemudian kemampuan-kemampuan lain. Nah, itu jarang diisi oleh si pencari kerja. Jadi makanya tidak tampil di halaman awal ketika HRD membuka si iklan lowongan kerja tersebut. Kemudian tidak sesuai kualifikasi, misalkan dimintanya S1 manajemen atau S1 teknik, ini malah ke jurusan yang lain yang tidak sesuai kualifikasi yang diminta oleh perusahaan. Kemudian mencantumkan pengalaman yang tidak jelas. Nah, di sini rekan-rekan yang
mencantumkan pengalaman tidak jelas, itu seperti misalkan job desk-nya itu apa saja sih, nah itu kurang diperhatikan. Nah terus harus katanya baku, misalkan contoh pengalaman kerja ditulisnya hanya mengarsipkan apa, misalkan pengarsipan dokumen ISO atau yang lain-lain. Itu makanya rekan-rekan untuk di tampilan lowongan kerja itu harus detail, job desk-nya harus dipasang gitu. Kemudian ini yang menyebabkan rating rekan-rekan tidak masuk 20 besar atau 30 besar di halaman utama, karena kalau misalkan biasanya kalau lebih dari 3 page itu dari halaman utama itu biasanya tidak pernah dipanggil. Kebanyakan HRD seperti itu, termasuk saya sendiri. Nah, kita lihat perbandingkan. Saya punya iklan, kemudian kualifikasi yang sesuai dengan yang dilamar itu di halaman pertama. Oke, sini kita lihat. Ini adalah lowongan kerja yang saya publish. Dari usia, kemudian ini kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi ini, apakah detail, apakah sama dengan profil rekan-rekan. Nah ini bakal di istilahnya CEO kalau di dunia IT itu, dunia informatika. Ini adalah iklan lowongan. Nah, kemudian kita lihat di sini pelamarnya. Di sini yang paling sesuai, misalkan ini teknik industri, ini yang paling relevan dengan iklan yang tadi dibuat. Mereka mencantumkan sangat detail sekali mengenai pengalaman mereka dan background pendidikan serta job desk mereka selama mereka bekerja. Seperti itu. Jadi kesimpulannya rekan-rekan, jadi ketika rekan-rekan memilih Jobstreet sebagai alat untuk rekan-rekan mencari pekerjaan, jadi lengkapi profil sesuai dengan requirement agar berada posisi di halaman depan. Nah, dan juga agar algoritma Jobstreet menyesuaikan dengan profil Anda. Seperti itu. Jadi intinya lengkapi data rekan-rekan. Oke, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada yang belum jelas bisa komen di kolom komentar, nanti biasanya saya langsung jawab. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.